Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam acara Jepek Alay Maripola. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu buat hari ini Tuhan. Kami mau dikerami oleh firman-Mu, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2020 yang tertulis dalam Yeremia pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ikat pinggang lenan yang dikenakan adalah pertanda seseorang yang sangat mulia. Ada simbol daripada ikat pinggang lenan yang diikatkan di dalam pinggang lenan. Tidak sembarangan memakai itu. Dia adalah orang-orang yang terpuji, orang-orang yang dikatakan terhormat. Jadi digambarkan bagaimana bangsa Israel, bangsa Yehuda itu seperti ikat pinggang lenan. Tuhan berfirman kepada Yeremia, sembunyikanlah itu di sungai Efrat, di celah-celah batu itu. Maka ketika Yeremia disuruh kembali mengambil ikat pinggang lenan itu tidak ada lagi gunanya karena telah menjadi lapuk. Demikian juga gambaran daripada orang Israel. Dikatakan bahwa bangsa Israel itu dan orang Yehuda itu, kaum Israel dan Yehuda, kulekatkan kepadaku, demikian firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Tuhan Allah mau melekatkan diri seperti ikat pinggang lenan itu supaya mereka terhormat. Karena nama Tuhan adalah nama yang terhormat, termulia. Demikian juga orang yang dekat kepada Dia, yang mempunyai relasi hubungan dengan Allah, dia akan terhormat. Itulah yang mau dilakukan oleh Allah. Bagaimana hubungan kita semakin dekat, diikatkan dengan Allah. Akan tetapi bagaimana yang terjadi terhadap bangsa Israel, bangsa Yehuda? Mereka marah, melepaskan diri dari Allah. Mereka malah percaya kepada Allah lain, penyembah-menyembah berhala. Maka Allah akan murka kepada mereka karena perilaku mereka, karena mereka telah menjauhkan diri dari Allah, memutus hubungan itu dengan menyembah Allah lain. Maka digambarkan seperti ikat pinggang lenan itu akan dilepaskan dan menjadi lapuk. Demikian juga bangsa itu tidak akan terhormat. Mereka tidak akan terpuji lagi karena mereka tidak mendengarkan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti ikat pinggang lenan itu akan dilepaskan dan disembunyikan di celah-celah batu itu, tempat kegelapan itu? Apakah kita berada di tempat kegelapan, menjauhkan diri dari Allah? Ketika manusia berada di dalam kegelapan itu dan memutus hubungannya dengan Allah, menjauhkan dirinya dengan Allah, maka hidupnya, jalan hidupnya akan rusak. Tetapi ketika kita berjalan di jalan terang, berjalan dengan Allah, dan hubungan kita baik dengan Allah, maka hidup kita akan berada di dalam terang Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah hendaknya kita menyembah Allah lain. Janganlah hendaknya kita memutus hubungan kita dengan Allah dengan menjauhkan
diri kepada Allah. Ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kapal itu semakin jauh, semakin kecil, semakin jauh, semakin tidak kita lihat. Demikian juga Tuhan itu, ketika Tuhan itu semakin jauh dari diri kita, semakin jauh, semakin tidak nampak, maka iblis itu semakin merajalela, merusak hidup kita. Maka kegelapan itu semakin berada di dalam diri kita. Maka marilah menjalin hubungan, marilah mengikatkan ikat pinggang lenan itu kembali, yaitu hidup kita ikatkan kepada Allah. Hubungan kita bagusi lagi dengan Allah, dan mari kita mendengarkan Allah seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Dengarkanlah Allah di dalam hidupmu, jauhkanlah kegelapan, marilah dengan memberikan diri kita menjadi terang Allah, dan lakukanlah segala kehendak Allah. Maka Allah akan menuntun langkah kita, dan Dia akan berada di dalam hidup kita, sehingga kita termasyhur, sehingga kita terhormat, dan sehingga kita menjadi ternama dan terpuji. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami mau diingatkan bagaimana ikat pinggang lenan yang dinyatakan kepada Yeremia, yaitu sebagai simbol bahwa ketika ikat pinggang itu disembunyikan di tepi sungai Efrat, di celah-celah batu itu, dan ikat pinggang itu menjadi lapuk yang dulunya terhormat, termulia, terpuji, tapi ketika berada dalam kegelapan, berada celah-celah itu, maka akan menjadi lapuk. Demikian juga Tuhan, bangsa Israel Yehuda yang termasyhur, yang terpuji, termulia, terhormat, tetapi ketika mereka berada dalam kegelapan, memuji para allah-allah lain, menyembah berhala, dan memutus hubungan dengan Allah, maka mereka akan menjadi rusak, hancur. Dan itu dalam hidup kami Tuhan, kami mau melekatkan diri kepadamu, kami mau mendekatkan diri kepadamu, sehingga hubungan itu terjalin. Maka Tuhan, kami mau menjadi terang, kami tidak mau lari menuju kegelapan, berjalan di dalam kegelapan. Kami mau berjalan di jalan terang-Mu, agar Engkau termulia, termasuk dalam hidup kami, dan kami juga ikut dimuliakan, ikut terpuji dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, shalom.